Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Gabriela Petra dan kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang tugas sistem kelola wilayah dan data warga. Pertama-tama adalah tujuan dari proyek kita hari ini. Jadi tujuan dari proyek kita adalah untuk satu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wilayah dan juga data warga di tingkat RT dengan menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan juga responsif. Yang kedua adalah untuk membantu RT dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan mereka. Untuk latar belakang proyek kita sendiri itu terdapat dari RT yang merupakan unit administrasi terdekat dengan masyarakat. Namun sebenarnya masih banyak yang mengelola data secara manual. Nah, untuk menyederhanakan administrasi dan meningkatkan akses layanan, diperlukan sistem berbasis teknologi. Nah, untuk itu desain antarmuka yang tepat dapat membantu RT memberikan pelayanan yang lebih responsif dan juga transparan. Untuk objektif dari bisnis kita atau proyek kita ini adalah untuk satu, mengurangi waktu pendataan dan meningkatkan akurasi data warga. Dua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan tiga, meningkatkan layanan proses pengajuan dokumen serta mengurangi jumlah laporan masalah. Baik, selanjutnya adalah manfaat. Di sini manfaatnya ada 4. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi administrasi, yang kedua peningkatan keterlibatan masyarakat, yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan publik, dan yang keempat adalah peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan. Next. Nah, untuk fitur kami memiliki 4 fitur. Yang pertama ada sistem manajemen data warga, yang dimana RT dapat mengelola dan memperbarui informasi atau data penting tentang warganya. Yang kedua ada pemetaan wilayah, yang dimana warga dapat mengakses informasi tentang wilayah RT mereka. Dan yang ketiga ada layanan pengajuan, yang dimana warga dapat mengajukan pengajuan permohonan. Dan yang terakhir adalah layanan pelaporan masalah, yang dimana warga dapat melaporkan masalah kualitas layanan publik atau gangguan keamanan. Next. Yang selanjutnya ada potential issues atau risk. Yang pertama ada asumsi proyek. Nah, untuk asumsi proyek ini ada pertama ada keterampilan dan pengetahuan tim, yang kedua ada sumber daya yang telah disediakan, yang ketiga ada kesiapan penerimaan pengguna, dan yang keempat ada konektivitas internet. Dan yang kedua ada kendala yang mungkin dihadapi. Yang kendala kami yang pertama ada keterbatasan waktu, dan yang kedua ada keterampilan teknis masyarakat. Yang ketiga ketergantungan pada proyek, yang dimana ada data dan informasi RT. Yang kedua ada infrastruktur teknologi, dan yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Next. Nah, untuk tim proyeknya di sini kami memiliki beberapa posisi. Yang pertama ada project manager, tim desain atau DS, dan quality assurance atau QA, dan tim UI UX design. Yang pertama di sini untuk project manajernya ada Rosario Aurelia Pitoya, dan untuk tim desain, sistem dan quality assurance di sini ada Cindy, Rahimi, dan Gabriela, dan untuk tim UI UX design ada Anita, Margaret, dan Valerie. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosario. Kemudian di sini terdapat tahapan proyek yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama terdapat pembagian tugas yang dilakukan oleh seluruh anggota tim mulai tanggal 24 April hingga 25 April. Kemudian analisis kebutuhan dan desain sistem yang dilakukan oleh tim DS dan QA mulai 25 April hingga 1 Mei. Kemudian penyusunan project charter yang dilakukan oleh project manager pada tanggal 25 April hingga 1 Mei. Next. Selanjutnya, penyusunan dokumen perencanaan dan WPS oleh Project Manager pada tanggal 25 April hingga 1 Mei. Kemudian perancangan desain antarmuka yang dilakukan oleh tim UI UX Design pada tanggal 1 Mei hingga 15 Mei. Kemudian uji coba dan penyesuaian dilakukan oleh tim DS dan QA pada tanggal 15 Mei hingga 22 Mei. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan finalisasi proyek oleh Project Manager pada tanggal 22 Mei hingga 29 Mei. Next. Kemudian di sini penjadwalan proyek yang dibagi menjadi beberapa fase. Dapat 5 fase,
yaitu yang pertama yaitu fase inisiasi, di mana fase ini dilakukan selama 1 hari. Kemudian fase kedua yaitu fase perancangan, di mana fase ini dilakukan selama 6 hari. Kemudian fase ketiga eksekusi yang dilakukan selama 15 hari. Fase keempat kontrol dilakukan selama 7 hari. Dan fase kelima close out yang juga dilakukan selama 7 hari. Next. Kemudian pada WBS project kami ini atau work breakdown struktur kami ini, yang pertama pada fase inisiasi, kegiatan yang dilakukan yaitu penentuan tim proyek dan pembagian tugas. Pada fase kedua yaitu fase perancangan, kegiatan yang dilakukan yaitu analisis kebutuhan dan desain sistem, penyusunan project charter, dan penyusunan dokumen perencanaan project. Kemudian pada fase ketiga, kita melakukan UI design yang termasuk yaitu UI Luffy design dan UI Hi-Fi design. Kemudian pada fase keempat yaitu fase kontrol, kegiatan yang dilakukan yaitu uji coba dan penyesuaian, manajemen sumber daya, dan manajemen risiko. Kemudian pada fase terakhir yaitu fase close out, kita melakukan evaluasi dan finalisasi project. Next. Hasil akhir dari proyek kami ini yaitu MyRT Apps, di mana MyRT Apps ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan data warga, pemetaan wilayah, serta layanan pengajuan dokumen dan pelaporan masalah di lingkungan RT. MyRT Apps memungkinkan pengurus rukun tetangga atau RT untuk mengelola informasi warga secara efisien, melakukan pemetaan wilayah dengan akurat, dan menyediakan platform untuk pengajuan dokumen serta pelaporan masalah yang cepat dan transparan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahimi. Jadi untuk aplikasi MyRT ini terdapat 4 fitur, yaitu manajemen data warga, pemetaan wilayah, pengajuan dokumen, dan pelaporan masalah. Berikut adalah tampilan utamanya dan akan lebih dirincikan untuk di slide selanjutnya. Berikut merupakan tampilan dari home atau beranda. Jadi pada tampilan home ini terdapat alerts yang nanti akan memberikan notifikasi kepada pengguna yang telah mengajukan dokumen atau melaporkan masalah. Jadi notifikasi ini akan memberikan feedback dari ajuan dokumennya atau laporan masalahnya. Kemudian terdapat bagian layanan. Layanan ini adalah layanan utama yang dimiliki oleh aplikasinya, yaitu pengajuan dokumen dan pelaporan masalah. Kemudian terdapat bagian tutorial, yaitu panduan penggunaan aplikasi MyRT-nya, seperti cara mengajukan dokumennya, cara membuat akun, dan sebagainya. Kemudian terdapat bagian navbar, yaitu akses cepat ke fitur-fitur aplikasi MyRT. Nah, navbar ini terdapat beranda, kemudian peta yang akan nanti mengalihkan ke fitur peta, kemudian ada reward, dan ada profil yang berisikan informasi akun pengguna. Next. Nah, pada awalnya itu kami membuat navbarnya itu dengan nama di sini laporan. Namun setelah dilakukan testing, beberapa pengguna merasa kebingungan akan fungsi laporan karena pada layanan sudah ada pelaporan masalah. Jadi untuk apa laporan lagi? Dan oleh karena itu, maka kami mengubah bagian laporan menjadi riwayat. Jadi yang awalnya laporan seperti ini menjadi riwayat. Next. Nah, ini adalah tampilan detailnya untuk pengajuan dokumen. Jadi pada awalnya itu ada pilihan-pilihan dokumen yang dapat diajukan seperti perizinan pembangunan, perbaikan infrastruktur, surat pengantar pernikahan, dan lain-lain. Kemudian ada bagian form pengisian data. Jadi dokumen mana yang akan diajukan itulah akan diisi form-form yang data-data yang diperlukan oleh warganya. Kemudian akan disimpan pengajuannya. Next. Ini adalah tampilan untuk pelaporan masalah, fitur pelaporan masalah. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan laporan yang diajukan oleh warganya, seperti misalnya keamanan, misalnya terjadi pencurian dan sebagainya, kebersihan dan kesehatan, sosial, dan lain-lain. Nah, warga dapat melakukan pengisian data apa yang perlu dilaporkan kejadian-kejadiannya di lingkungan RT mereka. Nah, perbedaan dari pengajuan dokumen dan pelaporan masalah adalah pada pelaporan masalah itu terdapat bukti pendukung seperti ini. Jadi untuk melaporkan masalahnya diberikanlah bukti pendukung dari masalah tersebut. Kemudian dapat dilakukan simpan pengajuannya dan nanti pengajuan dan pelaporan masalah ini akan diproses oleh
RT-nya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Shinizaki Andini. Baik, untuk selanjutnya adalah fitur manajemen data, di mana di sini perangkat RT dapat melakukan pengelolaan data warganya, yaitu berupa penambahan data maupun pengubahan data warga. Nah, di sini untuk 4 halaman yang dapat terlihat di sini adalah bagian tambah data, di mana bagian gambar paling kiri adalah tampilan utama halaman manajemen data ketika fitur manajemen data ini dibuka. Kemudian di sini perangkat RT dapat memilih atau menekan tombol tambah data yang berada di paling atas. Kemudian selanjutnya akan diarahkan ke halaman yang berisi form pengisian data warga. Kemudian setelah perangkat RT melakukan pengisian data warga baru di sini, maka selanjutnya perangkat RT dapat mengklik tombol save dan akan muncul pop-up alert berupa pesan konfirmasi apakah sudah selesai melakukan penambahan data. Jika sudah, maka akan ditekan tombol save dan diarahkan ke gambar yang paling kanan, yaitu ketika data sudah tertambahkan dan muncul pesan berupa berhasil melakukan tambah data, yang menandakan data yang ditambahkan tadi sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya di manajemen data warga ini ada juga untuk mengedit data, yaitu perangkat RT dapat dapat memilih salah satu data warga yang akan diubah datanya. Kemudian yang dapat dilihat di halaman pertama ini, perangkat RT dapat memilih salah satu data warga, kemudian setelah dipilih maka selanjutnya akan diarahkan ke detail data warga tersebut. Nah, di detail warga ini ada tombol edit yang dapat ditekan untuk selanjutnya perangkat RT dapat melakukan pengubahan data. Setelah pengubahan data selesai, maka perangkat RT dapat mengklik tombol save untuk menyimpan perubahan tersebut. Kemudian selanjutnya setelah data berhasil tersimpan, akan muncul pesan berupa berhasil melakukan pengubahan data, yang menandakan bahwa pengubahan data telah berhasil dilakukan. Selanjutnya di sini untuk di bagian manajemen data ini, di bagian edit data, sebelumnya di desain awal kami belum memunculkan atau memberikan desain berupa pesan berhasil melakukan pengubahan data. Kemudian setelah kami melakukan testing dan juga beberapa pertimbangan, maka selanjutnya kami tambahkan halaman yang memberikan pop-up message berupa berhasil melakukan pengubahan data ini sebagai bentuk konfirmasi atau untuk memberikan kepastian untuk pengguna bahwa pengubahan data ini sudah berhasil dilakukan. Kemudian untuk selanjutnya ada fitur peta, di mana di sini adalah tampilan halaman petanya untuk menampilkan peta wilayah dari RT. Nah, di sini mungkin gambaran petanya masih menggunakan contoh gambar maps, tetapi kurang lebih nanti akan disesuaikan dengan peta wilayah RT yang bersangkutan. Nah, di fitur peta ini terdapat juga bagian search di bagian atas yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian wilayah di RT. Misalnya apabila warga ingin mencari lokasi seperti posyandu ataupun rumah ketua RT dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian riwayat pengajuan. Nah, riwayat pengajuan ini dapat diakses melalui navbar yang berada di bawah. Begitu juga dengan peta tadi, di sini peta juga diakses melalui navbar bagian bawah. Kemudian di sini untuk riwayat pengajuan, halaman pertamanya yang dapat dilihat ketika opsi riwayat di bagian navbar ini dipilih, maka dia akan menampilkan pilihan dari riwayat dari layanan yang kami sediakan di aplikasi MyRT Apps ini. Nah, di sini dapat kita lihat riwayatnya bisa berupa pengajuan dokumen maupun pelaporan masalah. Kemudian pengguna dapat memilih untuk melihat apakah ingin melihat riwayat pengajuan dokumen ataupun pelaporan masalah. Jika pengguna memilih riwayat pengajuan dokumen, maka selanjutnya dia akan diarahkan ke subriwayat, yaitu riwayat pelaporan masalah. Seperti di sini dapat dilihat contohnya ketika pengguna telah pernah melakukan pelaporan masalah berupa laporan masalah keamanan. Kemudian di sini untuk riwayat pengajuan dokumen, contohnya adalah riwayat pengajuan dokumen perizinan pembangunan. Nah, selanjutnya ketika dipilih
riwayat tersebut, maka akan tertampilkan berupa form yang pernah diisi sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan di bagian section home tadi. Data-data yang sudah diisikan di dalam form dapat dilihat kembali riwayatnya di halaman riwayat ini. Nah, untuk selanjutnya di sini akan dapat terlihat bahwa riwayat pengajuan ini sebelumnya kami mendesain nama judul dari fitur ini adalah laporan. Kemudian karena yang seperti dijelaskan sebelumnya tadi terdapat kebingungan dari pengguna setelah kita melakukan testing, maka di sini laporan kami ubah menjadi riwayat. Sehingga terdapat sedikit perubahan seperti yang dapat dilihat di gambar berikut ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Valeri. Di sini terdapat perbedaan isi dari form yang telah diajukan, yaitu terdapat perbedaan pada bukti pendukung. Di sini kami tambahkan bukti pendukung karena agar memperkuat validitas dari laporan yang telah diajukan oleh warga. Selanjutnya, di sini ada section user, jadi ini flow alur untuk penggunaan dari aplikasi kami. Pertama dari landing page menuju login, selanjutnya registrasi. Apabila terdapat lupa kata sandi, ada opsional selanjutnya yaitu lupa kata sandi, selanjutnya masuk ke beranda. Setelah itu pengguna akan diarahkan untuk menuju profil terlebih dahulu untuk mengupdate data-data yang penting. Selanjutnya. Nah, pada login ini kami menambahkan opsi baru, yaitu lupa kata sandi, dikarenakan terdapat beberapa user yang pada saat testing kemarin meminta untuk menambahkan lupa kata sandi. Ditakutkannya pada apps aslinya nanti takutnya ada beberapa user yang mungkin lupa terkait email atau password yang telah diajukan. Selanjutnya. Jadi kesimpulan dari pembuatan sistem pemetaan wilayah dan manajemen data warga seperti yang tadi sudah saya sampaikan bersama teman-teman saya, aplikasi ini diharapkan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wilayah dan data warga di tingkat RT. Mungkin sekian dari kelompok kami. Selamat siang.